Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada minggu ini Tuhan, sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita ambil sikap yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengasihi pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya firman ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Berkati guru-guru kami yang mengajar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hari ini Tante mau bercerita tentang kisah Budi. Budi adalah contoh seorang anak yang hanya ingin menuruti kemauannya sendiri, walaupun dia memberontak kepada perintah ibunya. Satu kali, Budi datang ke dapur dan memanggil ibunya. Ibu, ibu, coba terka apa yang terjadi. Anto temanku mempunyai video game baru dan aku mau main ke sana. Boleh kan ibu? Boleh ya? Nah, kemudian ibunya mengatakan, kalau kamu mau ke sana, boleh saja, asal kamu membereskan kamarmu dulu. Ah, ibu, itu kan berarti membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisakah aku melakukannya nanti sesudah itu? Tidak, Budi. Ibu ingin kamu melakukannya. Karena ibu sudah pesan setiap hari untuk kamu membersihkan kamarmu. Dan ini sudah beberapa hari kamu belum bersihkan kamarmu. Nah, semakin cepat kamu membersihkan kamarmu, kamu akan semakin bisa cepat pergi ke rumah Anto. Tetapi ibu gimana? Sudah, tidak ada tetapi.
Pokoknya bersihkan kamarmu sekarang. Dan kemudian akhirnya Budi masuk kamar dengan marah. Dia banting kamarnya. Dan dia masuk kamarnya, dia melihat kamarnya berantakan. Kemudian dia mulai membaringkan di tempat tidur dan mulai memikirkan. Akhirnya Budi punya akal. Dia akan masukkan barang-barangnya dengan cepat di dalam kolong kamarnya. Kemudian dia akan keluar lewat jendela. Dan itulah yang dilakukan. Dia cepat-cepat masukkan semua mainan yang berantakan itu di dalam kolong. Dia tutupin. Kemudian dia lari keluar rumah tanpa izin ibunya dan melompati jendela. Dan kemudian setelah itu, setelah dia keluar dari jendela, dia mulai main di rumah Anto dengan senangnya. Nah, tapi beberapa menit setelah dia main, ibunya Anto menerima telepon dari Budi, ibunya Budi. Dan kemudian ibunya Anto mengatakan, "Budi, sebaiknya kau pulang saja. Kamu tidak boleh kemari kalau ibumu tidak mengizinkannya. Ayo pulang sekarang." Budi merasa malu dan kemudian dia pelan-pelan kemudian dia meninggalkan rumahnya Anto. Dan dia mulai ketika dia mau masuk pintu rumahnya dia mulai tahu pasti ini ada masalah yang akan dihadapi. Dan benar juga dia tidak hanya harus membersihkan kamarnya tetapi dia juga tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Itu berarti dia tidak lagi bisa main sepeda di luar selama 2 minggu. Nah, kalian lihat apa yang terjadi dengan kisah Budi ini. Seandainya Budi menurut kata orang tuanya dan tidak memberontak, seandainya dia tidak menuruti kemauannya sendiri, maka dia akan menerima yang lebih baik. Tapi karena dia memberontak, akhirnya dia malah mendapatkan hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah yang sama seperti kisah Budi yang tadi kita dengar ya. Absalom namanya adalah seorang anak yang sangat tampan. Dia adalah anak dari Raja Daud. Walaupun Absalom tampan dari luarnya, tapi hatinya tidak tampan, hatinya tidak ganteng seperti wajahnya. Karena Absalom memilih untuk memberontak kepada ayahnya dan tidak taat kepada ayahnya. Dia memilih mengikuti keinginan hatinya untuk menjadi raja. Dia menganggap dirinya lebih baik dari ayahnya. Karena itulah kemudian dia menyusun satu kekuatan. Nah, adik-adik bisa baca dalam ceritanya dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Seluruh pasal itu ada dibaca ya di rumah ya. Oke, 2 Samuel pasal 15. Nah, di dalam cerita, di dalam Alkitab tadi dikatakan bagaimana Absalom kemudian menyusun satu rencana. Setiap ada orang yang datang kepada raja dan minta nasihat, sama Absalom ditahan. Dan dia katakan, stop, gak usah kamu ke Raja Daud, percuma, kamu gak akan direken, kamu gak akan dituruti. Sudah, lebih baik nanti kalau aku jadi raja, aku akan membantumu. Begitulah dia lakukan setiap kali ada orang mau datang kepada Raja Daud mengadukan masalahnya, minta tolong, ditahan sama Absalom. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Semakin banyak orang yang mengikuti Raja Absalom sebelum jadi raja, menjadi Absalom, mengikuti Absalom. Dia mau menjadikan Absalom raja. Satu kali ketika sudah banyak pasukannya, orang yang mengikuti dia sudah banyak, Absalom datang kepada Raja Daud dan katakan, Raja Daud, aku mau saat ini untuk pergi ke Hebron. Bisakah Raja Daud izinkan? Aku mau beribadah di sana. Aku punya janji sama Tuhan di sana. Dan Raja Daud katakan, oke Absalom, silakan pergi. Nah, kemudian Absalom pergi. Dan pada waktu dia pergi ke sana, dia mengumpulkan orang-orang yang suka dengan dia, mengumpulkan pasukan, dan dia mulai mengatakan, nanti kalau sangkakala berbunyi, trompet dibunyikan, kalian langsung bilang ya, hidup Raja Absalom, hidup Raja Absalom. Oke? Ya, setuju. Akhirnya ketika semua sudah berkumpul, trompet dibunyikan, langsung semua orang katakan, hidup Raja Absalom, hidup Raja Absalom. Dan
Kemudian dia katakan, daripada kita di sini, kita bisa mati. Ayo kita juga melarikan diri saja. Kita keluar dari istana. Kemudian Raja Daud dengan sedih keluar dari istana. Dia sedih karena anaknya memberontak kepadanya. Dan kemudian Daud menyusun rencana. Walaupun dia sedih, dia tidak putus asa. Dia katakan kepada pasukannya, dia punya panglima namanya Yoab. Yoab, kamu kalahkan Absalom. Ayo, sekarang kejar Absalom dan kalahkan. Tapi kamu tidak boleh membunuh Absalom ya. Jangan bunuh anakku. Dan kemudian Yoab mulai mengejar adik-adik. Dan ketika dikejar, pasukannya Absalom kalah. Dan Absalom yang juga waktu itu naik bagal itu seperti kuda gitu ya. Wah, waktu ketika dia naik bagal, dia kesangkut rambutnya yang besar dan lebat. Dia punya rambut yang lebat itu kesangkut di rantai pohon sehingga dia tergantung. Kemudian ada orang yang tahu dan kemudian lapor kepada Yoab, Panglima Yoab, itu loh Absalom sedang tergantung di pohon. Bunuh dia, katanya. Tapi pasukannya tidak ada yang berani membunuh. Kemudian Yoab, Panglima Yoab langsung bunuh Absalom. Dan itulah yang terjadi, akhirnya Absalom mati adik-adik. Nah, kalian tahu ketika kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kita akan menerima akibatnya. Dan akibatnya itu akan berat buat kita. Karena itu, adik-adik semua yang di rumah, kita harus taat dan memilih untuk mentaati, menghormati, dan tidak memberontak kepada orang tua kita, guru kita, ataupun juga terutama kepada Tuhan. Nah, mari kita akan belajar ayat hafalan pada saat ini sebelum kita menutup ya firman Tuhan. Mari, di sini Kakak Risa sama Kak Cefang, ayo kita berdiri, kita akan belajar Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Oke adik-adik, ikutin ya. Kita siap-siap sekarang ya, tangannya dibuka. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Ya, hari ini kita belajar tentang ketaatan. Nah, jadi kita dimanapun berada harus belajar untuk taat. Kalau di rumah kita taat sama orang tua. Jadi kalau di sekolah kita taat sama guru. Dimanapun kita harus memilih untuk taat. Nah, adik-adik sekarang kita tutup dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, bahwa hari ini kami mau menurut firman-Mu, kami mau menjadi anak yang taat. Kami memilih untuk taat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau taat supaya bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. C, berarti kita harus tetap taat ya? Iya, tentu. Oke, tos dulu.